Abu Jahal, Abu Lahab itu kata mereka bertauhid. Tapi tauhidnya baru rububiyah. Hai Abu Jahal, siapa mencipta kau? Allah. Siapa mengasih kau rezeki? Allah. Siapa yang menghidupkan dan mematikan? Allah. Abu Jahal baru bertauhid rububiyah, tapi belum tauhid uluhiyah. Mereka mengatakan tauhid. Maka mereka yang pakai tauhid uluhiyah rububiyah ini mengatakan Abdul Somad itu sama dengan Abu Lahab. Karena Abdul Somad masih bertawassul waktu berdoa, bertawassul dengan Nabi, bertawassul dengan wali-wali Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Abdul Somad tauhidnya baru sampai rububiyah. Yakin Allah mencipta, yakin Allah mengasih rezeki, yakin Allah menghidupkan dan mematikan. Tapi belum bertauhid uluhiyah. Tauhid ini dipakai mereka untuk mensyirikkan umat Islam. Paham? Sedang mahasiswa aja tak paham. Apalagi orang awam. Makanya kalau ada orang, kenapa Ustaz tak pernah bahas ini dalam tabligh akbar? Baru 1 derajat. Ini berat. Masalahnya berat. Dia bisanya juga bawa ngaji. Tapi yang saya cakapkannya itu paham. Tauhid ini dipakai untuk mensyirikkan umat Islam. Bahwa antum yang bertawassul baru rububiyah, belum uluhiyah. Ya, antum masih syirik seperti syiriknya Abu Lahab. Jadi kalau antum ketemu mereka mencaci maki saya tausiah, duduk dia di tiang tuh, kakinya seloncor ke depan. Seloncorkannya kakinya ke depan. Heran yang lain, Ustaz, kok gitu dia ke Ustaz, kok tak beradab? Antum yang udah paham? Paham antum kan? Kenapa diseloncorkannya kakinya ke saya? Karena dia melihat saya seperti paham. Mengerikan, mensyirikkan saudara seiman, mengabulahabkan saudara seiman. Inilah akar-akar terorisme, radikalisme. Karena melihat orang yang tak sekeyakinan dengan dia adalah musyrik. Abu Jahal, Abu Lahab. Ini pembagian tauhid ini bukan baru ini. Karena banyak orang yang salah duga. Dikiranya pembagian tauhid, uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat itu pertama kali dibagi oleh Ibnu Taimiyah. Ada orang menganggap seperti itu. Padahal istilah uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat bisa sudah kita temukan dalam tafsir Ibnu Katsir, bahkan dalam tafsir At-Tabari. Sudah berapa lama itu jaraknya dengan Ibnu Taimiyah? Ibnu Taimiyah itu hanya mempertegas kembali. Dan para ulama ketika membagi yang 3 tadi, itu berdasarkan kepada istiqra, telaah dan penelusuran dalil-dalil yang ada. Karena memang ketika ditelusuri semua dalil yang ada, tidak akan keluar nanti tauhid itu dari yang 3 ini. Dari Al-Fatihah saja, yang sudah kita ulang-ulang berapa kali itu. Karena memang nama Al-Fatihah itu As-Sab'ul Masani, 7 ayat yang diulang-ulang. Di situ akan kita temukan 3 pembagian tauhid tadi. Ketika dikatakan Alhamdulillah, itu sesungguhnya adalah uluhiyah. Karena alhamdu kita memuji Allah, dan itu adalah ibadah. Rabbil alamin, Rabbi itu sesungguhnya ada rububiyah. Karena Rabbi itu artinya adalah Malik wa Mutasarrif. Malik itu apa artinya? Dia yang memiliki. Kita ini milik Allah. Mutasarrif apa artinya? Dia itu berkehendak mutlak dalam kehidupan kita. Tidak bisa kita protes. Tidak ada satupun kerja Allah yang bisa kita protes. Dan kita hanya mengikuti apa yang Allah kehendaki dalam kehidupan kita. Allah mau matikan kita, Allah mau hidupkan kita, Allah mau buat kita sakit, Allah kapan mau sembuhkan kita, tidak bisa kita protes. Karena memang dia Rabb, dia Malik.
dia mutasarrif. Maka ketika dikatakan Rabbil Alamin, itu adalah rububiyah. Jadi lillahnya adalah uluhiyah, Rabbil Alaminnya adalah rububiyah. Setelahnya apa? Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ini sesungguhnya adalah al-asma'u was-sifat. Al-asma'u was-sifat. Kenapa yang disebut di situ adalah Ar-Rahman? Pertemuan yang sebelumnya kita sudah bahas persoalan Ar-Rahman ini. Bahwa sesungguhnya kata atau nama dan sifat Allah yang paling luas maknanya dan yang paling sering disebut setelah lafaz Allah itu adalah Ar-Rahman. Itu nama Allah yang mulia, yang paling luas maknanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim. Dan kalau kita ganti kata Ar-Rahman ini enggak cukup, akan mengurangi maknanya. Diganti dengan nama-nama yang lain, enggak cukup. Karena pada kata Ar-Rahman itu mencakup di dalamnya semua sifat-sifat baik yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itu la ilaha illallah, dan Nabi mengatakan la ilaha illallah, berarti yang paling menentukan dalam tauhid kita itu ada pada uluhiyah. Ada pada uluhiyah, pada kita mentaati Allah. Bagaimana kita tunduk dan memberikan ketaatan mutlak kita kepada Allah. Itulah yang akan membuat kita menjadi mukmin sejati. Tidak hanya sekedar pada rububiyah. Kalau rububiyah, ini juga sudah sering kita ulang-ulang. Kalau rububiyah, Abu Jahal, Abu Lahab percaya kalau Allah itu Khaliq. Percaya kalau Allah itu Razik. Yang mereka tidak mau itu adalah memberikan ketaatan sepenuhnya hanya kepada Allah. Itu yang tidak ada pada mereka. Dan itu mereka tidak mau. Dan la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin. Tidak ada yang pantas untuk disembah. Tidak ada sesembahan yang hak kecuali hanya Allah. Dan inilah yang kalau seandainya kita ulang-ulang, maka akan senantiasa kita bisa memperbaharui iman. Raditu billahi rabbah wa bil islam dinah wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبال